Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Aini. Saya guru PAI dari SDN 2 Sukamukti, Desa Sukamukti, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswi PPG dalam batch 1 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dengan mengambil materi bab 3, yaitu tentang menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Lebih lengkapnya saya akan menjelaskan dalam video dalam pelajaran yang saya akan laksanakan. Mohon bimbingan dan saran supaya pembelajaran ke depan lebih baik lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, supaya pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk KM bisa dapat memimpin doanya. Yang berdoa. Alfirarika, Hadir. Anissa, Hadir. semuanya sekarang hadir. Semoga kalian berangkat dari rumah mendapatkan ilmu ya. Nah sekarang baiklah, semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Sudah siap. Sekarang kita diawali dengan basmalah ya. Nah lihat, sekarang kita akan membahas tentang bab 3, perilaku terpuji adalah kepribadianku. Subtema yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah berbakti kepada orang tua. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sekarang kita afirmasi pagi dulu ya. Siap semuanya, siap? Siap. Semangat pagi anak-anak soleh-soleha. Yakinlah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Dalam kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan pelajaran PAI bab 3 tentang perilaku terpuji adalah kepribadianku. Subtema yang akan Ibu sampaikan adalah berbakti kepada orang tua. Nah, dalam tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kita mampu menjelaskan pengertian berbakti kepada orang tua dan guru. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran selanjutnya, apakah ada yang masih ingat tentang pelajaran sebelumnya? Tentang apa kita belajar? Tentang Asmaul Husna. Coba ada yang masih ingat? Apakah arti Asmaul Husna itu? Apa? Nama-nama Allah baik. Nah, bagus. Ada berapa huruf Asmaul Husna? 99. Ada 99. Yang kita pelajari itu adalah salah satunya apa? Sifat Allah apa? Al-Fatihah.
panjang, terus sehat. Apa lagi? Apa? Memberikan kita keleluasaan untuk beribadah. Itu adalah rezeki. Jadi rezeki itu tidak harus berisikan apa? Dengan uang. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bergerak, kita bisa bernapas, itu adalah rezeki, ya. Nah, itu adalah pemberian Allah, ya. Nah, selanjutnya sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran selanjutnya, akan memutar video dulu. Nanti kalian diamati ya. Coba disimak dulu. Nah, tadi kita sudah menyimak video ya. Apa yang dapat kalian simpulkan dari video ini? Nah, tadi kita sudah menyimak tentang video. Apa yang bisa kalian simpulkan dari video ini? Jangan durhaka kepada orang tua. Kenapa? Jangan durhaka kepada orang tua. Karena ada apanya? Azabnya. Karena kalau kita durhaka kepada orang tua nanti akan kena azabnya katanya. Apa azabnya itu? Disiksa, dipukulin. Nah, itu adalah azabnya. Dipukul sama siapa? Sama malaikat. Apakah kita ingin menjadi anak seperti itu? Tidak. Nah, itu adalah gambaran anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan sampai situ, adakah yang merasa takut tidak melihat tayangan video tersebut? Takut ya, kita takut menjadi anak yang durhaka. Nah, lihat selanjutnya adalah kita membahas tentang pelajaran bab 3. Mohon disimak ya. Coba ceritakan apa yang telah kalian dapatkan dari cerita tentang dosa durhaka. Yang durhaka. Nah, dalam cuplikan video tersebut kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka. 1. Lanjut ya. Pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh dan taat kepada keduanya. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita, maka sudah selayaknya mereka mendapatkan perlakuan istimewa. Berbakti kepada keduanya adalah kewajiban kita. Nah, jadi berbakti kepada orang tua teh kewajiban siapa? Kewajiban kita sebagai anak. Lanjut, ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Yang A apa? Berkata lemah lembut kepada orang tua. B. Taat kepada perintah ayah dan ibu. Selalu mendoakan orang tua, menjaga nama baiknya, mencium tangan untuk meminta ridhonya, menundukkan sebagian badan jika melaluinya, mendengarkan nasihat keduanya, selalu memiliki waktu untuk membantu. Coba di sini, apa yang dimaksud dengan menjaga nama baiknya? Yang bagian C, yang bagian D ada menjaga nama baiknya. Seperti apa kita menjaga nama baiknya? Tidak boleh menghina orang lain. Nah, kalau kita saling mengejek dengan orang lain, maka kita akan memalukan orang tua kita sendiri. Berarti kita harus apa? Harus bisa saling menghormati. Menjaga nama baik orang tua itu adalah kita selalu berusaha menjadi anak yang berbudi pekerti, ya, mempunyai sifat yang sopan, yang santun, sehingga orang tua kita tidak merasa malu dengan perlakuan kita terhadap orang lain. Ya, itu adalah salah satu menjaga nama baik orang tua kita. Nah, yang selanjutnya, cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Yang A, senantiasa mengingat kebaikan orang tua, meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua, selalu mendahulukan perintah orang tua, bersyukur atas karunia berupa orang tua yang
Yang kelompok 1 tadi sudah diberi tugas untuk mengerjakan berbakti kepada guru. Yang kelompok 2 berbakti kepada orang lain. Yang ini yang kelompok 3 berbakti kepada orang tua. Nah, silakan kalian amati gambar tersebut, kemudian tuangkan isinya ke dalam buku masing-masing. Waktunya 5 menit ya. Silakan berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Sudah beres semuanya? Sudah. Silahkan masing-masing kelompok presentasi ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok jeruk bisa dipimpin ke depan. Silakan bacakan hasil diskusinya. Nah, silakan baca. Silakan baca. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi. Hasil diskusi. Dalam gambar ini menerangkan bahwa kita sebagai murid harus hormat terhadap guru, karena berkat gurulah kita akan mendapat ilmu. Nah, bagus ya. Berarti hasil dari kelompok 1 adalah dalam gambar ini menerangkan bahwa kita sebagai murid harus hormat terhadap guru, karena berkat gurulah kita akan mendapatkan ilmu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Apa berbakti kepada orang tua seperti apa? Silakan simpulkan. Apa? Tidak boleh? Nah, tidak boleh mengejek. Namanya apa lagi? Harus taat kepada orang tua. Apa lagi? Harus hormat kepada orang tua. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran ini adalah kita sebagai anak wajib menghormati dan menghargai orang tua sebagai bukti ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa berharganya orang tua terhadap kehidupan kita, karena letak surga kita ada di bawah kaki orang tua kita. Ya, nah alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah Ibu sampaikan. Alhamdulillah juga kalian sudah mampu mengisi apa yang diberikan. Mudah-mudahan pelajaran hari ini banyak manfaatnya ya bagi kita, bagi kehidupan kita ke depan. Sebelum kita menutup perjumpaan hari ini, silakan kita membacakan doa untuk orang tua semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli walidayana warhamhuma rabbayani shaghira. Amin. Nah, untuk tugas selanjutnya untuk minggu depan silakan kalian